Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Rebe SPD MPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Katingan. Pada video kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Tugas koneksi antar materi ini saya buat dalam bentuk refleksi secara individu terhadap perjalanan pembelajaran hingga saat ini, dengan merespon beberapa pertanyaan pada LMS. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan murid, minat, dan kemampuan individu muridnya dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan yang mereka miliki. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus mampu mendefinisikan tujuan pembelajaran dengan jelas, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, melakukan asesmen berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar murid. Untuk mengetahui kesiapan belajar murid, guru diharuskan untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang sudah murid ketahui terkait materi pembelajaran, konsep, dan keterampilan baru. Kedua, minat belajar murid. Minat adalah motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana mereka sebagai individu paling baik dalam belajar. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara-cara berikut: mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan reflektif terhadap praktik pembelajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapat murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif. Strategi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau mengkombinasikan ketiga strategi tersebut. Strategi diferensiasi konten berkaitan dengan materi atau bahan ajar apa yang akan diajarkan kepada murid, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari murid. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah standar kurikulum. Strategi diferensiasi proses mengacu pada kegiatan bagaimana murid akan memahami atau memaknai materi atau informasi yang dipelajari, dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Strategi diferensiasi produk berkaitan dengan tagihan apa yang kita harapkan dari murid yang merupakan bukti tingkat pemahaman murid atas materi yang diajarkan, dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid. Murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan, seperti tulisan esai, infografis, poster, video, dan bentuk lainnya. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Sehingga dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar secara optimal. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan materi antar modul dapat dijelaskan sebagai berikut. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi mewujudkan visi guru penggerak, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Kaitan modul 2.1 dengan 1.4, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.